Halo, masih melanjutkan materi sebelumnya tentang teks berita. Hari ini tentang struktur dan kaidah kebahasaannya. Struktur teks berita terbagi menjadi 3, kepala, tubuh, dan ekor. Nah, kenapa harus segitiga terbalik? Karena semakin atas itu unsur-unsurnya semakin banyak juga. Jadi semakin ke bawah, ekor itu memuat berita-berita yang kurang penting. Ingat ya, struktur teks berita dikenal dengan segitiga atau piramida terbalik. Struktur yang pertama, kepala atau lead, berisi inti suatu berita yang berfungsi untuk menggambarkan seluruh isi berita secara ringkas. Unsur-unsur adik simbanya itu dimuat secara lengkap, apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Struktur yang kedua yaitu tubuh atau body, merupakan bagian pengembangan unsur-unsur berita secara jelas. Jadi yang pertama dari lead itu dikembangkan lagi di tubuhnya secara terperinci. Struktur yang terakhir adalah ekor yang berisi keterangan tambahan yang informasinya dianggap kurang penting. Jadi ini tuh boleh ada atau tidak. Yang penting dua struktur di atasnya itu ada. Baik, kita langsung ke contoh saja. Di sini ada satu paragraf yang Ibu ambil dari berita1.com, dan di kepala ini mengandung unsur yang berbeda-beda. Yang berwarna putih adalah siapa, yang hijau adalah apa, dan yang merah itu mengandung unsur mengapa. Struktur yang kedua, di sini ada contoh tubuh yang pertama, yaitu yang berwarna ungu adalah unsur kapan, yang hijau adalah unsur apa, dan yang biru unsur bagaimana. Baik, masuk ke contoh tubuh yang kedua, masih dalam berita yang sama, ini paragraf selanjutnya ini. Dan yang berwarna biru ini merupakan unsur bagaimana, dan yang berwarna hitam adalah unsur siapa. Jadi masih perincian dari paragraf sebelumnya. Baik, masuk contoh yang terakhir, bagian ekor. Di sini memuat informasi yang tidak begitu penting, hanya berupa informasi tambahan. Boleh ada ataupun tidak, itu bebas. Nah, di sini Ibu tuliskan kembali bagian tubuh 1 dan 2 dari paragraf yang tadi di atas ya. Jadi tubuh ini adalah perincian dari bagian kepala atau lead ya, memperinci lagi unsur-unsurnya. Di situ tadi ada unsur bagaimana, ada unsur siapa, dan unsur mengapa. Selanjutnya kita siap-siap memasuki kaidah kebahasaan. Yang pertama, bahasa bersifat standar atau baku. 2, penggunaan kalimat langsung. 3, penggunaan konjungsi bahwa. 4, kata kerja mental. 5, fungsi keterangan waktu dan tempat. Dan yang keenam, konjungsi temporal atau kronologis. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, bahasa bersifat standar atau baku. Jadi, penggunaan bahasa baku itu akan lebih mudah dipahami oleh seluruh kalangan masyarakat. Berbeda kalau kasusnya kita menggunakan bahasa daerah dalam media massa, itu tidak semua orang akan memahaminya. Yang kedua adalah penggunaan kalimat langsung. Nah, tentunya ditandai dengan adanya petik ganda ya. Nah, penulisan dalam kalimat langsung ini boleh tidak baku karena mengutip pembicaraan dari narasumber. Jadi opini itu boleh dituliskan dengan bahasa yang tidak baku. Sesuaikan dengan perkataan dari narasumber tersebut. Yang ketiga adalah penggunaan konjungsi bahwa. Konjungsi itu sama saja dengan kata hubung. Nah, konjungsi bahwa di sini biasanya menerangkan atau menjelaskan dan digunakan untuk mengubah kalimat langsung menjadi kalimat tidak langsung. Keempat, kata kerja mental. Dari sekian banyak kata kerja mental merupakan yang paling banyak kita jumpai di teks berita. Jadi kata kerja mental ini merupakan kata kerja yang berkaitan dengan hasil pemikiran. Contohnya memikirkan, membayangkan, dan lain sebagainya.
kelima, fungsi keterangan waktu dan tempat. Waktu tentunya menunjukkan waktu ya, contohnya pagi, sore, atau menunjukkan pukul bisa. Kemudian tempat, contohnya di sekolah, di rumah, di Bogor, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, konjungsi temporal atau kronologis merupakan kata hubung yang menyatakan urutan waktu. Contohnya kemudian, sejak, setelah, sebelumnya, awalnya, akhirnya, dan lain sebagainya. Baik, jadi materi yang sudah kita pelajari dari awal pertemuan yaitu definisi teks berita, unsur-unsur, cara menyimpulkan, dan ini struktur dan kaidah kebahasaan. Nanti masih ada satu lagi yaitu langkah-langkah menulis teks berita. Terima kasih, jaga kebersihan dan kesehatan selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.